Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improper Licking a Dog, I Became a Billionaire. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Para wanita pun menyebut ini sangat menjijikan dan memalukan. Seorang wanita pun bertanya kepada teman prianya apakah sudah dengar analisis dari Gaussower. Tampaknya permainan ini sudah jelas hasilnya. Namun para pria menyebut ini belum mulai. Mereka sudah ribut tak henti-henti. Para pria bertanya apakah tidak bisa menonton acaranya dengan benar. Mereka pun berharap Lin Xin bisa menahan godaan ini. Kemudian Hu Lizzi mengatakan kepada Lin Xin bahwa dirinya perlu merapikan roknya dulu dan meminta Lin Xin untuk membalikan badannya lebih dulu. Lin Xin pun agak heran karena Hu Lizzi meminta dirinya mengambil sesuatu, tapi malah menyuruh dirinya membalikkan badan. Hu Lizzi pun bertanya mengapa memangnya. Saat seorang perempuan merapikan pakaian, bukankah seharusnya itu menjadi sopan santun paling dasar bagi seorang pria untuk memalingkan wajah? Dalam pikiran Hu Lizzi bertanya-tanya, pria mana yang bisa menahan diri untuk tidak melihat saat seorang perempuan cantik dan seksi sedang merapikan baju. Hu Lizzi pun meminta Lin Xin menatapnya sepuasnya, dan biarkan seluruh internet akan menyaksikan wajah mesum Lin Xin. Gaussower menyebut bahwa desain pakaian Hu Lizzi memang sangat cerdik. Ini mencerminkan masalah paling serius yang dimiliki kaum pria sekarang. Salah seorang wanita menyebut bahwa pria memang begini, tidak bisa mengalihkan pandangan dari perempuan cantik. Tatapannya terus-menerus mengarah ke dalam pakaiannya, menjengkelkan sekali. Para pria pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa mereka, para perempuan berpakaian minim berjalan di jalanan. Apa salahnya kalau dilirik 1 atau 2 kali? Bukankah pakaian minim itu dibuat untuk diperlihatkan kepada orang lain? Para wanita pun menyebut pria tidak paham sama sekali. Mereka berdandan cantik dan seksi agar merasa percaya diri dan indah bagi diri mereka sendiri, bukan untuk ditatap kaum pria. Kemudian Hu Lizzi pun mengerti Lin Xin tidak mau memalingkan muka karena sebenarnya ingin melihat dirinya membuka diri. Maka dirinya tidak punya pilihan lain selain membalikkan badan. Dalam pikiran Hu Lizzi menunggu Lin Xin meragangkan leher kotornya itu dan intip dirinya. Lin Xin pun bertanya soal membuka ini. Apakah memang ada sesuatu yang tidak ada bisa terbuka? Hu Lizzi pun seketika kesal mendengar kata-kata Lin Xin dan bertanya apa yang barusan Lin Xin katakan. Para penonton pria pun seketika tertawa dan menyebut Lin Xin luar biasa dan meminta Lin Xin untuk memberinya pelajaran. Mereka benar-benar muak dengan perempuan yang sengaja memakai baju terbuka tapi sibuk menutupi dada dengan tangan. Kalau takut dilihat orang, maka jangan berpakaian seperti itu. Gaussower yang kesal pun menyebut pria ini cuma memikirkan gunung besar. Jelas-jelas masih perjaka. Dia bahkan belum pernah menggenggam tangan seorang perempuan. Mana mungkin tahu bagaimana rupa gunung yang asli. Mereka hanya bisa membandingkan gunung besar yang dilebih-lebihkan dari dunia 2 dimensi. Lalu merendahkan perempuan nyata. Lin Xin adalah pria rendahan. Penonton wanita pun juga menyebut Lin Xin sebagai pria rendahan. Gadis sudah mau menunjukkan tubuhnya dengan pakaian seksi seperti itu, tapi Lin Xin masih pilih-pilih. Lin Xin seharusnya menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Para pria pun seketika heran dan bertanya jadinya sebenarnya boleh dilihat atau tidak.
Lalu saat ini Hu Lizzie pun menerima sinyal dari kru bahwa target tidak terpancing. Melihat tanda ini, Hu Lizzie pun merasa sangat kesal dan menilai dirinya betul-betul apes bertemu pria yang terobsesi dengan gunung besar. Tapi Hu Lizzie merasa ini tidak masalah. Dirinya punya jurus yang lebih ampuh. Lalu Hu Lizzie menyebut bahwa dirinya sudah selesai merapikan pakaiannya dan mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Sebagai ucapan terima kasih, dirinya akan berfoto bersama Lin Xin. Dirinya adalah cosplayer terkenal. Lin Xin menyebut bahwa dirinya membantu Hu Lizzie membawa barang. Dan ucapan terima kasih Hu Lizzie hanya dengan berfoto ini sangat konyol. Hu Lizzie pun bertanya maksud Lin Xin. Lin Xin ini konyol tapi manis. Hanya hal kecil, tidak perlu terlalu bersemangat. Dalam pikiran Hu Lizzie, Lin Xin bisa foto barang perempuan cantik sepertinya. Dirinya kirimkan pada Lin Xin sekaligus kontak miliknya. Pasti Lin Xin akan senang sampai tak bisa menahan ekspresinya. Lalu mengirimi dirinya pesan mesum. Saat itu tiba, wajah Lin Xin akan jadi bahan meme viral. Namun Lin Xin sendiri merasa kecewa. Lin Xin pikir ini adalah percobaan pembunuhan. Dan ternyata Hu Lizzie cuma gadis biasa. Ini mengecewakannya. Dan Lin Xin seketika mengembalikan tas Hu Lizzie dengan melemparnya. Hu Lizzie pun nampak tidak terima saat dibilang gadis biasa. Penonton pria pun menyebut ini sangat berkelas. Beginilah sikap normal seorang pria. Sudah dibantu membawa barang itu lebih dari cukup. Foto barang sebagai ucapan terima kasih ini, mereka perempuan terlalu tinggi hati. Dengan ini kaum pria berhasil membalikkan keadaan. Gao Sower pun meminta penonton pria untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Acara belum selesai. Dari berbagai sikap pria ini, dirinya bisa menganalisis bahwa jelas-jelas Lin Xin tipe pria yang tidak bisa mengobrol dengan perempuan. Makanya pura-pura dingin. Pria pendiam begini biasanya langsung menunjukkan aslinya begitu perempuan yang mendekat. Gao Sower meminta Hu Lizzie untuk tidak menyerah. Gao Sower meminta Hu Lizzie untuk tidak perlu terlalu banyak bicara. Dan lihat saja nanti. Hu Lizzie menilai kalau pria ini kabur dirinya gagal. Dirinya hanya akan dapat bayaran kecil. Bahkan tidak ada bonus tambahan. Aturan acara ini jelas kalau tamu perempuan berhasil membuat pria lewat malu dan dipermalukan. Maka efek acara semakin kuat. Semakin banyak tamu perempuan berhasil, semakin besar bonus yang bisa mereka dapatkan hingga 300.000 yuan. Hu Lizzie pun berpikir bahwa awalnya dirinya pikir bisa mempermalukan pria rendahan ini tanpa harus mengorbankan penampilan. Tapi sepertinya sudah tidak terhindarkan. Demi bonus tertinggi, dirinya rela Lin Xin mengambil kesempatan ini. Lalu Hu Lizzie meminta Lin Xin untuk menunggunya sebentar. Hu Lizzie pun bertanya apakah dirinya bisa minta tolong lagi. Dirinya baru sadar tidak punya saldo di ponsel dan tidak bisa pesan taksi. Di sana ada beberapa sepeda listrik sewaan. Bolehkah Lin Xin boncengkan dirinya ke event komik terdekat? Nanti biar temannya yang mengganti ongkosnya. Plus memberi Lin Xin tiket event komik senilai 88 yuan. Lin Xin pun bertanya apakah dua orang bisa duduk di kursi sempit sepeda listrik sewaan begini. Hu Lizzie pun menyebut bahwa mereka bisa saling berhimpitan. Kembali Gao Sower menyebut ini trik yang cerdas dari Hu Lizzie. Penonton wanita pun bertanya apa maksud dari Gao Sower dari kata cerdas ini. Bisakah Gao Sower menjelaskan? Gao Sower mengatakan bahwa pertama, naik sepeda listrik sewaan 15 menit hanya 2 yuan. Dan tempat eventnya hanya 10 menit perjalanan. Bahkan pria kelas rendahan pun mampu membayarnya. Kedua, saat dua orang berhimpitan di sepeda listrik, jarak tubuh mereka jadi sangat dekat. Perempuan itu merangkul pinggangnya dan ketika dia mengerem, gunungnya akan menempel di punggungnya. Hal menyenangkan semacam ini pasti langsung membuat pria pendiam ini menunjukkan tabiat mesumnya. Dia pasti langsung mengangguk penuh air liur. Penonton wanita pun tidak menyangka ini pengorbanan Hu Lizzie terlalu besar. Demi membantu para perempuan mengungkap sifat rendahan pria ini, Hu Lizzie sungguh luar biasa. Mereka yakin pria ini sebentar lagi akan mengerem mendadak berkali-kali. Namun para pria merasa ini sangat licik. Benar-benar menjebak orang. Melakukan perbuatan baik malah dicap sebagai pria mesum. Kalau mereka tidak akan setuju, mereka akan dicap tidak jantan dan tidak realistis. Bagaimana mungkin mengendarai tanpa merem? Bahkan jika mengerem wajar, para perempuan ini akan bilang sengaja. Jurus ini sungguh kejam. Para pria pun meminta Lin Xin bertahan dan jangan tertipu.
Mereka harus menangkan ronde ini untuk kaum pria. Gao Sower yang mendengar ribut-ribut ini menyebut bahwa semua pria sama saja. Mana ada yang bisa menolak godaan ini? Namun tanpa Hu Lizhi duga, tiba-tiba Lin Xin berjalan berlawanan arah dan seketika menarik kru yang sedang bersembunyi di semak-semak. Lin Xin mengatakan bahwa dirinya lihat pria ini sudah bersembunyi lama sekali di sini. Kalau memang suka gadis itu, dekati saja langsung, apa gunanya memotret diam-diam. Sekarang Hu Lizhi kesulitan, maka pria ini harus segera pergi dan bantu dia. Jangan salahkan dirinya kalau tidak menolongnya. Para penonton pun kaget dengan hal ini. Pria ini pun menyebut bahwa itu tidak benar. Dirinya hanya kebetulan lewat dan sedang memotret bunga-bunga. Dalam pikiran Lin Xin, bahkan pembunuh profesional saja tidak dirinya anggap serius. Sedangkan seorang fotografer amatir berani-beraninya menyangka bisa luput dari matanya. Lalu Hu Lizhi mendekat dan marah-marah serta bertanya apa maksudnya. Masih pantaskah Lin Xin disebut laki-laki? Dirinya sudah memberi Lin Xin kesempatan tapi tidak Lin Xin hargai. Malah menyerahkan dirinya pada pria yang memotret diam-diam di jalan. Apakah Lin Xin tidak takut kalau perempuan lemah seperti dirinya terluka? Lin Xin pun bertanya soal perempuan lemah ini. Perempuan macam apa yang terus berusaha mendekati pria asing dengan segala macam tipu muslihat? Dirinya tidak menunjukkan uang. Jadi apa yang Hu Lizhi lakukan dengan mengincarnya? Apakah Hu Lizhi mengincar tubuhnya sebagai gantinya? Hu Lizhi pun emosi serta mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang Lin Xin bicarakan. Dirinya ini cosplayer terkenal. Mengapa dirinya harus mendekati Lin Xin? Dirinya malah bilang dirinya menginginkan tubuh Lin Xin. Dirinya hampir muntah mendengarnya. Apalagi yang bisa mereka pria lakukan selain berpikir buruk tentang para perempuan? Lin Xin pun menyebut Hu Lizhi sebagai wanita licik, bisa berbohong tanpa berkedip. Entah sudah berapa pemuda polos yang jadi korban permainan Hu Lizhi. Hu Lizhi sendiri penipu, masih berani menuduh balik. Berpakaian terbuka tapi berpura-pura malu. Jadi apakah Hu Lizhi menjual dirinya sendiri tapi masih ingin disebut murni? Penonton pria pun bersorak dan menyebut ini sangat berkelas. Lin Xin mewakili isi hati mereka. Mereka sangat puas menang kali ini. Gao Sower dan penonton wanita lain pun kaget dengan hal ini. Begitu juga dengan Hu Lizhi yang dipermalukan. Dan seketika Lin Xin pun pamit untuk pergi. Lalu penonton pria pun bertanya, bukankah Gao Sower bilang pria ini hanya orang rendahan? Bukannya Gao Sower bilang bisa mengenali jajingan dalam sekali pandang. Dan nyatanya kena balik tampar. Gao Sower terus mencoba memancing dan menjebak, tapi sekarang Gao Sower akhirnya bertemu seseorang yang tangguh. Dan beginilah seharusnya cara pria normal bereaksi. Penonton pria pun sangat bersemangat. Lin Xin adalah perwakilan sejati dari kaum pria. Penonton wanita pun sangat kesal dengan hal ini, begitu juga dengan Gao Sower. Lalu di saat itu, seseorang kini menghubungi Gao Sower dari jalur komunikasi dan bertanya apa yang Gao Sower lakukan. Dan itu ternyata dari direktur Gao Sower dan diketahui dia adalah Hu Shuangbiao. Hu Shuangbiao bertanya, bukankah Gao Sower sangat merekomendasikan Hu Lizhi? Katanya dia ahli dalam menghadapi pria. Dan apa hasilnya sekarang? Sekarang komentar langsung terus-menerus mengutuk mereka. Reputasi acara ini hampir hancur. Gao Sower pun kaget saat melihat beberapa komentar di online. Orang-orang mengutuk acara menjijikan ini dan meminta acara ini dihentikan karena memasang jebakan untuk mempermalukan pria biasa, dan bahkan ada orang yang sudah melaporkannya ke polisi. Gao Sower pun meminta maaf, ini kesalahan, dirinya akan cari cara untuk memperbaikinya. Hu Shuangbiao menegaskan bahwa tidak ada kesempatan Gao Sower keluar dari episode berikutnya. Dirinya akan menggantikan Gao Sower. Gao Sower pun meminta tolong kepada Hu Shuangbiao untuk tidak melakukan itu. Semua ketenaran dirinya berasal dari acara ini. Tanpa status ini, dirinya bukan apa-apa sama sekali. Hu Shuangbiao tidak peduli Gao Sower hidup atau mati. Episode ini tidak bisa berakhir begitu saja. Jika mereka potong sekarang, itu sama saja dengan mengakui kekalahan. Lalu di saat itu Gao Sower meminta Hu Shuangbiao untuk menunggu sebentar. Dirinya punya teman, seorang influencer besar yang membuat konten hubungan pria dan wanita. Dia punya jutaan pengikut di seluruh internet. Dia dikenal sebagai mata api penembus jajingan.
yang bernama Huoyan. Dia biasanya tidak menunjukkan wajahnya, tapi kenyataannya dia wanita cantik yang memukau dengan kemampuan yang luar biasa tinggi. Hu Suangbio mengerti dirinya akan mempercayai Gao Sower sekali lagi dan segera kirimkan profilnya kepada dirinya. Setelah melihat profilnya, Hu Suangbio menyebut ini hebat dan sempurna. Kali ini mereka pasti berhasil. Kemudian Gao Sower meminta semuanya untuk diam. Uji coba belum selesai. Pria ini menghina wanita karena gunung Hulizhi kecil. Jelas dia jajingan penggila gunung besar. Mungkin punya masalah dengan ibunya juga. Begitu ada wanita cantik dengan gunung besar sungguhan datang, dia pasti akan menunjukkan sifat aslinya. Mereka punya tamu wanita kedua. Penonton pria kaget mendengarnya karena tiba-tiba ada babak kedua. Itu sangat tidak adil. Gao Sower menyebut bahwa sebenarnya acara mereka selalu dirancang dengan dua babak uji coba. Hanya di episode sebelumnya para pria sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Penonton wanita pun menyebut bahwa itu sebabnya mereka para pria sangat payah. Sudah mereka katakan Lin Xin hanya seorang otaku penggemar anime. Jelas dia bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita. Tapi dia menghabiskan sepanjang hari berfantasi tentang gunung besar. Mereka akan lihat Lin Xin bertemu dengan wanita cantik sungguhan. Dia akan langsung berubah jadi buaya darat. Kemudian saat Lin Xin berjalan di pinggiran kota, seseorang berteriak dari dalam mobil dan bertanya-tanya apakah ada orang di sana. Mendengar hal ini, Lin Xin segera menghampirinya. Wanita yang bernama Huoyan ini bertanya bisakah Lin Xin membantunya. Lin Xin pun bertanya apa yang sedang terjadi. Huoyan mengatakan bahwa dirinya memarkir mobil dan mencoba keluar, tapi sabuk pengamannya macet dan tidak bisa melepaskannya. Dirinya sudah terjebak di sini selama 10 menit. Beruntung Lin Xin lewat. Bisakah Lin Xin membantu dirinya keluar? Lin Xin pun mengerti dirinya akan mencobanya. Lalu kini Lin Xin mencoba melepaskan sabuknya dan Lin Xin mengakui bahwa sabuk ini memang macet. Hingga dengan sedikit kekuatan Lin Xin bisa melepaskannya. Huoyan pun mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin. Dirinya sudah mencoba segalanya dan masih tidak bisa melepaskannya. Lin Xin sangat kuat, benar-benar jantan. Dalam pikiran Huoyan, ketika seorang pria sama sekali tidak memiliki kualitas untuk dibanggakan. Selama seorang wanita berpura-pura lemah dan memuji seorang pria karena kekuatannya, pria itu akan sungguh-sungguh percaya dia mampu melindungi wanita. Dan naluri pelindungnya mudah tersulut. Dengan tingkat kemampuan dirinya, menghadapi orang seperti Lin Xin hanyalah permainan anak-anak. Lalu Huoyan menyebut bahwa Lin Xin sangat membantu dirinya. Dirinya benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Xin. Huoyan pun meminta Lin Xin mengatakan apa yang Lin Xin inginkan, serta jangan sungkan pada dirinya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun menatap Huoyan dengan perasaan curiga. Lin Xin pun mengatakan bahwa Huoyan bisa berikan dirinya minuman kaleng saja. Penonton pria yang melihat hal ini menyebut bahwa itu tindakan bagus, tidak serakah dan tidak sok-sokan. Gao Sower menyebut Lin Xin terus berpura-pura. Lihat berapa kali dia mencuri pandangan ke Gunung Huoyan. Saat ini kepalanya penuh dengan pikiran untuk menjalin hubungan dengan wanita kaya agar melewatkan 20 tahun perjuangan. Berpura-pura rendah hati dan jujur hanyalah memasang jebakan panjang untuk menangkap ikan yang lebih besar. Para penonton wanita pun menyebut bahwa ini seperti yang mereka duga. Dia benar-benar orang yang sok. Trik klasik pria yang mengecewakan. Memiliki fantasi untuk hidup dari wanita. Lalu Huoyan meminta Lin Xin agar tidak berusaha untuk menghemat uangnya. Huoyan pun menyebut bahwa di dekat sini ada Michelin bintang 3, Xiaoyi House. Dirinya akan mentraktir Lin Xin makanan enak. Dalam pikiran Huoyan, Lin Xin sangat pintar berpura-pura. Dia sengaja berusaha meninggalkan kesan yang baik pada dirinya. Memasang garis panjang untuk hidup menangkap ikan yang lebih besar. Namun dirinya adalah Huoyan sang mata api penembus jajingan. Tunggu dan lihat bagaimana dirinya akan merobek penyamaran Lin Xin. Tunggu dan lihat bagaimana dirinya akan merobek penyamaran Lin Xin. Lalu Lin Xin pun mengucapkan terima kasih untuk ajakan ini. Huoyan sangat baik. Lalu saat ini di Xiaoyi House. Dan ternyata di tempat itu ada Yuyan dan Xiang Jing. Xiang Jing mengatakan kepada Yuyan bahwa kualitas cabang kota Yao ini cukup bagus. Yuyan menyebut bahwa kota Yao terkenal dengan makanan enak.
Orang-orang di sini punya standar makanan yang sangat tinggi. Itulah sebabnya skill para chef juga sangat hebat. Si Yang Jing pun menyebut ini tidak buruk. Mereka akan coba cabang Sichuan berikutnya. Yuyan menyebut bahwa si Yang Jing adalah pemilik Xiaoyi House. Si Yang Jing tidak perlu bekerja keras seperti ini. Serahkan inspeksi penyamaran itu pada dirinya. Akan lebih baik juga untuk sedikit memperlambat perluasan Xiaoyi House. Tiang Jing menyebut meskipun Xiaoyi House mengusung nama mereka para saudari, pada akhirnya itu benar-benar milik Lin Xin. Dirinya tidak pernah berhutang apapun pada siapapun. Dirinya harus secara pribadi membeli kembali Xiaoyi House ini. Lalu di saat itu perhatian Xiang Jing teralihkan saat melihat Lin Xin berjalan dengan wanita lain. Xiang Jing pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Lin Xin ada di sini juga. Dan dia bahkan membawa wanita cantik. Mungkinkah wanita itu pacarnya? Lalu Huoyan meminta Lin Xin untuk memesan apapun yang Lin Xin suka. Jangan sungkan dengan dirinya. Dan bantu dirinya memesan satu hidangan juga. Lin Xin pun mengerti dalam pikiran Huoyan. Jika Lin Xin suka berpura-pura, dirinya akan membiarkan Lin Xin melakukannya. Semakin banyak yang Lin Xin pesan, semakin dalam Lin Xin menggali lubangnya sendiri. Lalu Lin Xin mengatakan bahwa dirinya cukup akrab dengan hidangan Xiaoyi House. Jadi dirinya akan memesan dua ini. Harganya cukup mahal dan jika mereka memesan terlalu banyak, lagi pula mereka tidak akan bisa menghabiskannya. Lalu melihat Huoyan tertawa, Lin Xin pun bertanya ada apa. Huoyan mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa, hanya memikirkan sesuatu yang lucu. Huoyan menilai bahwa Lin Xin berpura-pura lagi. Dia mengaku sering makan di sini, bahkan dirinya yang mengendarai mobil mewah tidak akan berani mengatakan dirinya rutin datang ke sini. Seluruh pakaiannya bahkan tidak bernilai 200 yuan. Dari mana Lin Xin mendapatkan uang untuk secara rutin makan di sini? Gao Sower pun meminta para penonton wanita melihat ini. Berpura-pura pria suka membual di depan wanita cantik. Jika bukan tentang kekayaan maka tentang pengetahuan. Yang mereka inginkan hanyalah agar wanita mengagumi mereka. Para pria tidak pernah menyadari perilaku seperti itu kekanak-kanakan dan rendahan. Penonton wanita pun membenarkan hal itu. Tuan muda yang benar-benar berkelas tidak perlu berpura-pura. Hanya pria rendahan yang berpura-pura. Lihatlah mereka dari keluarga bangsawan, tuan muda atau presiden perusahaan yang dianggap sebagai pria sejati. Kenyataannya, 90% pria di negara ini bahkan tidak dianggap sebagai pria sejati. Penonton pria pun tidak terima ini dan bertanya apakah ada pria yang menyinggung penonton wanita. Penonton wanita pun bertanya apakah dirinya bilang itu salah satu dari mereka. Dan penonton pria buru-buru mengakuinya. Lalu saat ini, pelayan pun mengatakan kepada Huoyan bahwa ini makanan mereka. Huoyan seketika meminta kepada pelayan untuk dibawakan sebotol Michelin 70 whisky. Kemudian Lin Xin pun bertanya kepada Huoyan apakah dia penduduk lokal. Huoyan pun membenarkan hal itu. Huoyan balik bertanya apakah Lin Xin turis di sini. Lin Xin pun membenarkan hal itu juga, serta menyebut ini sempurna. Lin Xin pun bertanya bisakah Huoyan merekomendasikan tempat makanan yang enak di kota Yao. Mendengar hal ini, Huoyan menilai, mungkin ini terlihat seperti obrolan santai, tapi sebenarnya dia sedang menyelidiki kekayaan dan status dirinya. Niat Lin Xin terlalu jelas. Lalu Gao Sower mengatakan ini keterlaluan. Lin Xin bahkan tidak melihat penampilannya sendiri. Wanita kaya tidak semudah itu dijebak. Pria tampan yang berhasil hidup dari wanita kaya itu tinggi, tampan, modis, dan memancarkan ketenangan dalam setiap gerakannya. Mereka terus-menerus memberikan nilai emosional kepada pasangan kaya mereka. Penonton wanita pun menyebut Lin Xin sebagai pria rendahan yang tidak akan punya kesempatan. Pria-pria zaman sekarang terlalu percaya diri, jelek, dan kurus. Tapi mereka bermimpi mendapatkan pacar kaya. Ini sungguh lelucon. Kemudian Huoyan bertanya pekerjaan apa yang Lin Xin lakukan. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya masih kuliah dan sebentar lagi akan lulus. Huoyan seketika mengatakan bahwa Lin Xin bisa datang bekerja di perusahaannya. Dirinya punya perusahaan menengah. Lin Xin bisa bekerja sebagai sekretarisnya. Namun Lin Xin menolak hal ini dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau bekerja. Dirinya hanya ingin hidup santai. Huoyan seketika bertanya bagaimana Lin Xin akan mendapatkan pacar atau menikah. Lin Xin menyebut selama dirinya punya cukup uang untuk dihabiskan.
Dirinya tidak memikirkan pacar sekarang. Dalam pikiran Huoyan pun tersenyum melihat situasi ini. Dirinya baru saja memberinya umpan dan Lin Chen langsung mengambilnya. Dia terlihat miskin, uang sakunya pasti di bawah 2000 yuan. Tapi dia pura-pura kaya. Selain itu, mengklaim tidak mencari pacar sebenarnya mengisyaratkan bahwa dia saat ini lajang dan tersedia untuk dibiayai oleh dirinya. Kemudian pelayan pun datang dan mengatakan bahwa tagihan totalnya adalah 300.800 yuan. 300.000 diantaranya untuk macalan 70. Huwayan seketika meminta Lin Chen untuk membayar tagihannya. Lin Chen pun kaget dan bertanya bukankah Huoyan yang mengundang dirinya. Huoyan bertanya bukankah Lin Chen bilang tidak kekurangan uang. Makanan ini hanyalah setetes air di lautan bagi Lin Chen. Lin Chen menyebut bahwa kata orang, seseorang tidak bisa menolong orang tua di jalan. Tapi dirinya tidak pernah menyangka menolong wanita yang lebih tua bisa membuat dirinya harus membayar 300.000 yuan. Memang orang-orang tidak seharusnya terlalu baik. Huoyan seketika berteriak dan memanggil pelayan, serta memberitahunya bahwa pria ini tidak punya uang tapi datang ke Xiaoyi House untuk makan dan minum gratis. Huoyan segera meminta pelayan untuk memanggil manajer dan polisi segera. Orang-orang yang berada di sekitar pun bertanya-tanya ada apakah ini, apakah pria itu ingin makan gratis. Pelayan pun meminta Huoyan untuk tenang. Mengapa mereka tidak bicarakan ini di kantor manajer? Bagaimanapun ini bisa mengganggu tamu yang lain. Huoyan bertanya mengapa harus ke kantor manajer, biarkan seluruh dunia menyaksikan sifat asli pria ini, agar dia tidak merugikan saudari wanita lainnya. Gao Sower pun menekankan bahwa sekarang tamatlah riwayat Lin Chen. Lihatlah pria yang sok-sokan ini. Sekarang dia akan membayar harganya. Semua pria harus menjadikan ini sebagai peringatan dan jangan hanya menempel pada wanita kaya yang cantik secara membabi buta. Penonton pria pun menyebut bahwa ini jelas-jelas Huoyan yang menyeret Lin Chen ke sini untuk makan. Jangan memutarbalikkan cerita. Salah seorang penonton wanita merespon hal ini dan mengatakan, jika ada wanita yang membuat gerakan kecil, apakah para pria akan langsung mengambil umpannya? Tidak heran banyak pria yang berselingkuh dan menyalahkan wanita karena menggoda mereka. Jelas itu karena para pria tidak bisa mengendalikan alat vital kecilnya. Lalu saat ini di Xiaoyi House, para wanita pun menyebut Huoyan sangat menyedihkan bisa terlibat dengan Lin Chen. Para wanita pun meminta wanita lain untuk mengingat seperti apa wajah Lin Chen. Namun para tamu pria di sana bertanya apakah mereka percaya itu. Dirinya tidak. Bukankah Lin Chen bilang jika wanita ini yang menipunya untuk makan malam? Para pria pun menyebut bahwa akhir-akhir ini, wanita yang menipu pria untuk membayar makanan mahal sangat umum. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Huoyan meminta mereka untuk melihat ini baik-baik. Dirinya seorang wanita sukses yang cantik. Akankah dirinya mengambil inisiatif untuk mengundang dia, pria rendahan, ke restoran mewah seperti Xiaoyi House? Apa itu mungkin? Huoyan pun meminta mereka untuk menilainya sendiri. Lin Chen yang masih santai pun menyebut bahwa tidak heran orang di internet bilang mereka harus memakai kamera 360 saat keluar. Tidak mungkin untuk membela diri dari tuduhan. Lalu di saat yang sama seorang petugas datang dan bertanya siapa yang memanggil. Huoyan seketika bereaksi dan meminta petugas mendekat serta menceritakan kronologinya. Setelah mendengar ceritanya, petugas pun mengerti situasinya. Mereka berdua punya versi berbeda. Namun menurut Lin Chen tidak ada yang salah. Namun Huoyan perilakunya tidak masuk akal. Jika mereka mengikuti klaim Huoyan sebagai wanita sukses yang meremehkan pria ini, bagaimana mungkin Huoyan makan bersamanya? Huoyan seketika terdiam dengan hal ini. Dan orang-orang di sekitar malah menatap Huoyan dengan penuh rasa curiga. Huoyan seketika bertanya maksud petugas. Apa mereka bilang dirinya berbohong? Pria memang selalu memihak pria. Kembali Huoyan meminta manajer untuk memanggil pemilik Xiaoyi House. Dia wanita sukses dan akan mengerti dirinya. Namun di saat itu Xiang Jing menyebut bahwa itu tidak perlu. Dirinya ada di sini. Orang-orang pun seketika kaget mengapa bos Xiaoyi House ada di sini. Huoyan segera menghampiri Xiang Jing dan mengatakan bahwa akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Xiang Jing. Dirinya selalu mengagumi Xiang Jing. Xiang Jing adalah panutan dan kebanggaan bagi semua wanita mandiri. Xiang Jing datang tepat pada waktunya.
Si Yang Jing harus menegakkan keadilan untuk mereka para wanita. Namun si Yang Jing meminta Huoyan untuk diam. Si Yang Jing mengatakan bahwa dirinya sudah sepenuhnya memahami situasinya. Si Yang Jing pun meminta petugas untuk melihat rekaman ini. Mereka yang melihat rekaman ini dan mendengar percakapannya seketika menatap Huoyan dengan tajam. Si Yang Jing pun berbisik kepada Lin Xin dan mengatakan, lihatlah Lin Xin sekarang. Keluar tanpa asisten atau pengawal, hampir saja ditipu. Untung ada dirinya di sini. Lin Xin mengatakan bahwa dirinya merekam semuanya. Awalnya dirinya ingin ke kantor polisi untuk negosiasi kompensasi kerugian mental nanti. Dirinya akan mengeluarkannya dan menggunakannya saat dia mulai mengutuk dan memaki. Tapi campur tangan si Yang Jing merusak semuanya. Bagaimana dirinya akan mendapatkan kompensasi atas penderitaan emosionalnya. Lalu Huoyan berteriak dan mengatakan bahkan jika dirinya bilang akan mentraktir Lin Xin, itu karena dia menipu dirinya lebih dulu. Mengklaim dia kaya, belakangan dirinya sadar Lin Xin hanya pria rendahan. Itulah mengapa dirinya menyuruhnya membayar. Bahkan jika dirinya tidak sengaja bilang akan mentraktirnya, apa itu membebaskannya dari tanggung jawab? Paling-paling mereka akan membagi tagihannya. Bahkan jika mereka membaginya secara merata, Lin Xin tetap tidak bisa membayarnya. Huoyan meminta Lin Xin mengakuinya. Lin Xin hanyalah pecundangan yang sok. Si Yang Jing seketika menyebut bahwa Lin Xin adalah pemegang saham terbesar dari Xiaoyi House, yaitu yang dikenal sebagai Tuan Qian. Seluruh grup Xiaoyi miliknya. Bagaimana mungkin Lin Xin tidak mampu membayar makanan? Penonton wanita pun kaget mendengar Lin Xin terlihat biasa-biasa ini. Sebenarnya pemegang saham terbesar di Xiaoyi House. Dan Tuan Qian di sini, apakah maksudnya Tuan Qian super kaya yang legendaris itu? Lalu penonton pria bertanya siapa tadi yang memanggilnya pria rendahan dan pecundang miskin. Dia adalah Tuan Qian yang terkenal. Apalagi yang ingin Gao Swear katakan sekarang. Namun di saat itu Hu Suang Biao datang dan bertanya tentang Tuan Qian ini. Tidak ada orang seperti dia di lingkaran elit kaya kota Yao yang sesungguhnya. Dia hanya orang kaya baru. Gao Sower pun membenarkan hal itu. Jadi kenapa jika Lin Xin kaya, tapi perilakunya rendahan? Penonton pria pun bingung. Gao Sower awalnya melabel Lin Xin sebagai pecundang perjaka dan kemudian menyebutnya pria rendahan yang sok-sokan. Sekarang Lin Xin terbukti kaya. Hu Suang Biao menyebut bahwa kekayaan tanpa etika tidak membuat seseorang layak disebut pria. Dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga bangsawan dengan latar belakang asli, Lin Xin tidak akan bisa menyamai level mereka. Penonton wanita pun mengatakan bahwa selama ini mereka sudah mengatakan kalau hanya tuan muda bangsawan yang bisa disebut pria sejati. Para penonton wanita bertanya apakah mereka mengatakan sesuatu yang salah. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1-2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.